Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat multimedia, kita bertemu lagi di tutorial di channel Texas Max. Kali ini kita akan mencoba sebuah kamera yang digunakan oleh para new entry, yaitu Nikon D3500. Seperti inilah kira-kira baterai dari kamera Nikon D3500 berwarna putih atau abu-abu. Nah, ini adalah bagian untuk ngecasnya. Oke, nah ini chargerannya bisa dilihat, ini bisa langsung ditancapkan di power listrik ya. Oke, nah caranya gampang, tinggal lihat bagian tembaga kuningnya lalu dimasukin seperti itu. Mudah kan? Oke, baterainya ini untuk awal biasanya dicas selama 4 jam. Oke, kita coba membuka kameranya. Ini bodi kameranya dan ini adalah lensanya. Ketika saya membeli, mendapat 2 lensa kamera. Lensa kamera yang panjang atau lensa tele, dan satunya lagi adalah lensa biasa atau lensa kitnya. Lensa panjang ini biasanya untuk mengambil adegan yang jauh atau long shot. Nah, sementara untuk lensa kitnya untuk yang biasa. Dan kamera Nikon ini memerlukan memori 32 GB saja sudah cukup. Oke, kita mulai mencoba memasukkan baterainya. Nah, tinggal dibuka saja. Posisi baterainya ada di bawah dari bodi kamera. Nah, sementara untuk memorinya ada di sebelah samping. Jadi lebih enak dibanding ada di bawah, di dekat dari baterainya, untuk memudahkan mengganti memori ya. Nah, ini cara memasang dari lensa, yaitu dengan posisinya harus pas di bagian titik putih. Setelah itu, setelah pas, diputar bagian bawahnya, terus diputar ke atas sampai suara klik. Nah, kita mulai coba. Dibuka dulu penutup dari lensanya, tinggal tekan atau dipijit. Untuk menjaga kestabilan kamera, kita pasang di atas tripod. Kita ambil dulu dudukannya atau kunciannya, kita masukkan ke bawah kamera. Di situ ada bagiannya, kita putar, lalu kita letakkan di atas tripod supaya kamera tidak banyak goyah kalau kita menggunakan kameranya secara handheld. Oke, kita coba untuk menghidupkan kameranya. Katanya kamera Nikon ini adalah kamera new entry terbaik. Di sini ada peringatan atau si kamera meminta untuk membuka dari ring cincinnya. Kita pijit aja bagian lensa.
kita putar dan otomatis sudah bisa terlihat. Nah, di sini karena modenya otomatis, maka ISO-nya terlihat berubah-ubah. Oke, kita tarik kaitnya supaya bisa dilihat di live view. Di lensa ini kita ada bagian zoom in, zoom out, dan satu lagi adalah untuk bagian depan ya, itu ada bagian untuk fokusnya. Oke. Nah, oke, kita coba dari auto, kita rubah modenya menjadi mode M atau manual. Dengan mode manual kita bisa mengatur sesuka kita ya. Karena kalau otomatis tentu saja kamera lah yang mengatur gitu. Sehingga ISO-nya pun berubah-ubah gitu. Tidak stabil. Sementara kalau kita bikin manual, kita bisa belajar lebih jauh lagi. Oke, kita ada setting dulu ya di bagian menu. Kita pilih, di sini ada pilihannya, ada RAW, JPEG. Kita pilih JPEG saja. Terus di sini juga ada ukuran gambarnya, ada yang besar, sedang, kecil. Kita pilih yang besar saja. Dan kemudian ISO-nya udah manual, maka kita bisa memilih dari ISO 100 sampai ISO yang aman ya. Dan white balance-nya kita pilih manual aja. Tapi sayangnya di Nikon D3500 ini tidak ada pengaturan untuk Kelvin-nya. Tapi disediakan foto kameranya untuk dijadikan standar warna putihnya. Dan di sini picture controlnya, di sini ada standar, ada netral, ada terang, dan ada juga datar. Nah, kalau untuk penggunaan datar biasanya untuk membuat film yang akan di color grading. Tapi kalau kita tidak mau repot-repot untuk color grading atau masih belum bisa, kita bisa memilih standar. Oke, di sini adalah aturan untuk frame rate-nya ya. Di sini ada rasio dari layarnya, ada 1920 x 1080. Di sini ada pilihan dari mulai 60p. Di sini untuk slow motion, atau kita pilih 24 dan 25 untuk standar yang natural untuk pembuatan video atau film. Nah, di sini juga ada kualitasnya, ada normal, ada tinggi, dan juga ada pengaturan untuk mikrofonnya. Mikrofon di sini pakai angka dB ya. Berapa dB bisa kita atur untuk pengaturan manual, tapi juga bisa otomatis. Di sini ada reduksi suara angin, bisa dihidupkan atau dimatikan, dan ini untuk pembuatan video di luar ruangan, atau kita nah ini VR optikal untuk kestabilan. Oke, lainnya ada Bluetooth juga kalau ingin mentransfer file yang sudah
jadi ya hasil foto. Kita cek terus. Oke, kalau sudah cukup kita cek di live view, ISO-nya 100. Kita coba melihat dari live view. Nah, kita coba untuk memotret ya, kita di zoom dulu. Setelah itu kita coba fokusnya diatur. Nah, ini untuk fokus atau memotret, pijit tombol bagian ini. Nah, sementara yang warna merah adalah untuk merekam video. Oke, maka di layarnya ada tanda merah, artinya sedang merekam. Oke, kita coba fokusnya sampai jelas. Dan kalau sudah, biasanya sambil nunggu aba-aba cut dari saudara, kita pijit lagi untuk menghentikan perekaman. Oke, kita cek hasilnya. Jangan lupa dibuka lagi dudukan dari tripodnya, kita putar, terus kita taruh lagi dudukan dari tripodnya, jangan sampai terus menempel di bodi kamera tentunya. Nah, kita keluarin memorinya. Terus baterainya juga kita keluarkan untuk dicas kembali. Mungkin ditaruh di atas casannya saja untuk dipersiapkan, diisi, dicas untuk persiapan pemotretan atau syuting selanjutnya. Dan jangan lupa lensa juga harus dilepas lagi dari bodinya. Kita pijit aja tombol bagian bodi di atas, terus kita putar ke bawah. Nah, lepas. Nah, kita tutup lensanya dengan penutup lensa bawah sama atasnya. Dan jangan lupa juga bodi kamera juga harus ditutup. Jangan sampai dibiarkan terbuka. Jangan lupa subscribe channel Texas Mags. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.